bawah. Begitu Yos ya, saya harap tetap kondusif. Kalau tidak kondusif, saya tendang. Lanjut Yos, lanjut. Oke, jadi saya mau Sebentar. pernyataan atau Sebentar. aduh, Izin. jangan Ini dipotong sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Izin ya. dulu saya. Sebentar izin, ini saya bukan memotong. Saya ingin menghimbau. Ini iya sebentar Pak, sebentar. Kasih saya waktu sebentar. Kepada saya bukan kepada Bapak. Sebentar. Ini tidak ada hubungan dengan diskusi. Ini tidak hubungan dengan diskusi. Pak Yosi, Astagfirullahaladzim. Pak Yosi, cepat Aduh, Bapak Bapak ini bertanya, gimana sih? karena di sini sudah mau sholat Jumat, Pak. Cepat Bapak bertanya, Iya. apa yang ingin Iya, Bapak makanya tanyakan? Bapak Insan diam dulu. Saya mau Ya bertanya. sebentar, saya bukan mau memotong, saya hanya menghimbau di bawah ini ya, viewer ini sudah mendadak naik ya, ini sudah robot bermain, tolong di tap-tap layar lebih kencang ya, layar di tap-tap, ini robot sudah bermain, silakan lanjut. Oke, terima kasih. Jadi narasi Bapak tadi itu nggak benar kalau saya bilang. Katanya tadi Bapak menjudge teman kita yang tadi yang Hindu jadi Kristen, ya, harus pelajari dulu kitab itu ya, baru memilih agama itu benar enggak. Sedangkan Bapak sendiri yang mengatakan Bapak ini belajar Alkitab ya, terus jadi Islam. Nah, kan koplak itu namanya. Sedangkan Al-Quran sendiri Bapak belum pelajari. Nah, bagaimana Anda ini konsepnya? Kan lucu. Sedangkan orang Kristen ya, saya tahu ya, dia pelajari ya. Masa dia mau jadi Yos, izin Yos. Ini saya buka komal bukan untuk membahas pribadi orang, tapi untuk membahas tentang isi Gini, Bible. bro, itu narasi dia. Kan saya bantah tuh. Intinya gini, kalau mau diskusi lanjut. Tapi kalau hanya ingin Anda mengetahui kepribadian Ahizul, bertanya-tanya di belakang layar saja, nggak usah dikomal di sini. Aduh, kayak bukan orang lama, Bang Yos, Namanya kan kayak kita baru punya pemula. tanggapan. Gimana sih, Iya, bro? maksudnya Kan gini, bernarasi. Masa diskusi kita bisa Anda tanggapi ini, gimana sih? diskusi Anda ini kayak orang pemula, Yos. Tunjukkan kalau Anda ini orang senior di diskusi, Yos. Lanjut, Yos. Aduh, gimana teman ini? Saya masa teman-teman ini Islam dari tadi bertanya-tanya sama teman Muslim, Kristen, semua dijawab, tapi nggak mau Gini nggak mau Yos, kita enggak usah tanggapi, bawa pribadi orang. Kalau mau bertanya aja langsung, jangan bertele-tele. Itu saya tidak bukan suka dengan pribadi, bertele-tele. makanya saya Lanjut. mau gini bro, itu bukan pribadi sebenarnya. Saya mau ngetes apa yang dinarasikan tadi sama Bro Zulkifli. Kalau mau ngetes, Anda DM aja, bicara berdua. Gitu Gimana ini bukan kan tes di sini tadi kan saudara juga bertanya teman-teman bisa menjawab sesuai dengan kapasitas. Keburu Jumatan gak beres-beres, bertanya aja ribet kali, ribet. Lanjut Pak sang penyesat, selamat siang Pak. Pak penyesat, oke, selamat siang. Saya nyimak aja Bang ya. Siap, gak apa-apa. Mungkin kembali kepada Pak En. Lanjut Ahijul, lebih enak Pak En ini agak-agak adem gitu, nggak susah. Yang lain susah diatur. Aduh, Orten ini bikin pusing emang. Lanjut. Ya, baik. Bang Abu ya. Bang Abu ya. Ya, Ahijul gimana? Oke, baik. Silakan Bang En, silakan bertanya. Tapi langsung ke poinnya Bang, karena di sini di tempat saya ini sudah dekat sholat Jumatnya ini, sudah 11. Oke, baik. Saya baik. mau bertanya dulu ini. Kita gantian juga kan. Tadi kan bahas tentang Bible, tentang keyakinan. Saya juga mau bertanya balik ini dari kalian. Apa benar kalau di akhirat nanti itu orang yang soleh, kalau orang yang masuk surga laki-laki itu akan mendapatkan 72 bidadari? Mohon pencerahannya. Oke, baik. Saya yang jawab atau Akibu ya? Masya Allah, mungkin nanti saya menambahkan karena narasumbernya kan antum. Nanti saudara Muslim bisa menambahkan. Antum dulu silakan, Ahijul silakan. Oh iya, baik, siap. Kalau Anda ingin bertanya tentang 72 bidadari yang kemudian itu akan diberikan hadiah bagi orang-orang yang dimana ketika kami masuk surga itu memang betul 72 bidadari itu tidak kami ingkari.
Karena kenapa? 72 bidadari itu satu orang ya? Yoi. Satu laki-laki. Wah, mantap itu. Nih, Ya, lanjut. tapi lihat dulu bidadari ini siapa? Bidadari ini adalah bentuk pelayan-pelayan kemudian nanti ketika kami di surga. Nah, lalu ada pertanyaan, lalu istri Anda gimana? Istri kami adalah ratu dari bidadari itu. Apa yang salah? Apa yang salah di situ? Coba, apa yang salah ketika kami diberikan hadiah pelayan 72 bidadari dan Berarti istri kami adalah ratu dari bidadari-bidadari itu. oke, Apa? oke. Apa salahnya? Berarti di surga itu nanti di surga yang kudus, berarti ada kawin mengawin di sana. Ada nafsu di atas Kawin di mengawin? surga. Iya. Enggak Kan ada. ada ini. Ketika enggak ada istri kami ketika kami menikah di dunia dan kami mati pun sama-sama, istri kami, saya dengan istri saya kemudian akan bertemu nanti di surga, menjadi iya, ratunya maksudku- bidadari. Kemudian, Iya, apakah bidadari-bidadari itu adalah istri-istri kita? Itu adalah pelayan-pelayan kami kemudian di surganya Allah nanti. Apa yang salah? Ya. Apa yang Melayani- salah dari 72 itu? Oke, begini saja Pak En. Pak En, sebenarnya saya mau menambahkan, tapi jawaban dari Ahizul saya rasa udah cukup karena saya di sini tujuannya untuk mengedukasi saudara Muslim yang di bawah. Adapun Pak En tidak bisa menerima itu tidak ada masalah buat kami. Enggak. Nah, sehingga seperti ini. Justru yang saya heran Pak En, apakah di surga benar akan terjadi perang naga? Itu yang saya bertanya-tanya. Kok di surga ada perang naga? Gimana ceritanya gitu? Silakan Pak En. Ganti-gantian dulu, kan belum kelar saya nanya itu. Itu jawabannya saya terima. Cuma kan ada pertanyaan lagi kan yang masuk akal Apa? gitu. Oke, biarkan Nah, biarkan Buya. Siap. Silahkan. Oke. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan. Tapi jangan Silakan. bertanya di situ terus gitu biar ada peningkatan. Silakan. eh, di surga ini kan penasaran aja gitu. Jadi di surga itu nanti ada berarti 72 bidadari itu sebagai pelayan-pelayan, berarti bukan sebagai suami istri ya. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Mohon izin ya guru-guruku. Ya. Saya beri pengertian yang gamblang, Silakan, yang Mbak. gampang. Silakan, Mbak. Ya, Silakan, yang Bung. gamblang ya, karena N ini juga tidak memahami juga isi Al-Quran tentang 72 bidadari. Jadi saya bisa jelaskan aja supaya dia bisa cepat nangkap gitu. Jadi saya ingin berlogika aja. Jadi begini Ed, ya, yang dimaksud dengan persembahan yang dijanjikan 72 bidadari sebagai pelayan itu, ya, masing-masing bidadari itu punya tugas masing-masing. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang menghibur, yang bernyanyi, ada yang sedang mengulur kaki, tangan, ya masing-masing, ya. Semua kebutuhan kita itu dilayani oleh ke-72 bidadari itu. Jadi di surga itu tidak ada yang namanya pernikahan, perkawinan, nggak ada. Jadi bidadari itu dipersembahkan Allah sebagai hadiah karena kita sudah lulus dalam segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan maka kita sampai di surga, Allah pun mengabulkan janjinya menyediakan pelayan-pelayan yang terbaik untuk membahagiakan kita sudah menang dalam menjalankan segala perintahnya. Ya, udah paham sampai situ? Silakan. Berarti Oke, dan intinya poinnya gini ya, Pak En. Kita umat Muslim dilarang untuk mengkarang-karang. bukan mengkarang-karang. Nah, dalam artian gini, kalau tidak ada tertulis di dalam Quran ataupun hadis, kita tidak dilarang untuk menambah-nambah. Intinya, sesuatu yang sifatnya gaib, itu kan gaib. Kita belum nih yang namanya ke surga nih. Kita masih di dunia, gaib berarti ya. Jadi jangan terlalu kita sok tahu tentang hal gaib, karena hal yang gaib itu yang paling tahu Allah. Sehingga apa? Kita hanya mengetahui apa yang sudah Allah jelaskan di Quran, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis. Nah, Iya. kami Muslim tidak melebih-lebihi gitu. Emang seperti Iya. itu adanya, cuman analoginya seperti ini, Pak En. Benar. Ketika kita di dunia punya istri yang cantik, ya, terus kita punya pembantu misalkan 100 lah. Nah, pembantu ini kecantikannya di bawah istri kita dan penampilannya dan lain sebagainya itu kurang menarik lah, lebih menarik istri kita. Maka kita akan lebih memilih istri kita, dalam artian yang disampaikan oleh Ahizul tadi sudah benar dan sama Abah ya. Itu sebatas pelayan gitu. Tetap permaisurinya, ratunya ya istri kita tersebut. Begitu Pak Ed, lanjut. Jadi beda ya penjelasan
pernah saya dengar itu ceramah ustadz, ulama. Ya, oke, tidak apa-apa. Itu tinggal bagaimana dari sisi mana Anda menerima apa yang Anda dengar. Jadi begini En ya, oke. Kita ini ya enaknya kita ini apa namanya adil gitu ya. Kalau Anda menyinggung soal bidadari ya. Kemudian yang saya tanyakan, apakah surga itu tempat yang suci? Benar. Benar. Oke. Tapi di dalam Bible-mu, dalam pengajaran Bible-mu, surga itu ya prioritas utama itu pesundal-pesundal. Apa? Pesundal-pesundal. Kamu tahu nggak arti pesundal itu? Apa itu? Anggap saja nggak tahu. Itu di luar dari bangsa Israel. Oh ya? Iya. Kan dulu Jadi Anda apakah bagian dari bangsa Israel? bukan? Bukan. Berarti pesundal itu